Assalamualaikum rekan Dakta, kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto. Masa tenang ini rekan Dakta. Silakan bergabung di 0815111007 atau juga melalui Instagram kami di @radiodakta. Bersama Bapak Lahyanto Nadi, rekan Dakta, kami masih mencoba untuk menyambungkan komunikasi kami rekan data dengan Bapak Lahyanto Nadi. Sudah tersambung. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana? Alhamdulillah baik. Ditunggu sebentar ya Alhamdulillah. Pak. Baik. Rekan Data, kami langsung live on air bersama Bapak Lahyanto Nadi di segmen ulasan media. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Lahyanto ya? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Insya Allah. Ini masih akan terus membahas hingga 27 November mendatang karena ini jelang masa tenang antara 26 sampai 24 sampai 26 November nanti ya, Pak. Nah, ini Ya, betul. jelang masa tenang tentu ada hal-hal yang baru lagi dan menarik untuk kita bahas. Silakan, Pak Lahyanto. Ya, hari ini kita masih dalam pelaksanaan kampanye, ya, mulai Rabu 25 September sampai hari Sabtu nanti, gitu. Jadi ini hari Kamis, Jumat, Sabtu ini yang terakhir, sehingga ini tahapan-tahapan ini harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai nanti ketika masa tenang itu kita justru melanggar aturan, gitu. Nah, masa tenang mulai dari Ahad tanggal 24 November sampai hari Selasa, 3 hari. Minggu, Senin, Selasa. Rabu kita udah nyoblos. Ya. Gitu ya. Rabu udah nyoblos dan itu nanti hasil penghitungannya mulai dari Rabu sampai Senin minggu depan. Kemudian setelah itu penataan calon terpilih ya. Jadi paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada KPU. Nah setelah itu langsung diputuskan. Nah apabila ada penyelesaian pelanggaran itu 5 hari ya setelah salinan penetapan gitu oleh KPU. Nah, jadi itu tahapan-tahapan yang kita akan lalui sampai kepada nanti masa tenang dan masa ada penetapan calon terpilih. Nah, kita nih sebagai warga, sebagai masyarakat harus mengetahui bahwa aturan dan larangan di masa tenang. Jadi selama masa tenang ini nggak boleh untuk melakukan kampanye gitu. Karena kan kampanye ini ya sudah kita lakukan sejak 25 September sampai hari Sabtu besok, sehingga jangan sampai ketika sudah sampai aturan sampai hari Minggu kita masih kampanye juga. Nah ini yang paling penting adalah dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun gitu. Jadi macam-macam nih. Jadi ya media cetak, media elektronik, ini radio, TV ya, media dalam jaringan, atau media sosial, lembaga penyiaran, nggak boleh itu menyiarkan iklan, berita, ya, rekam jejak, citra diri peserta. Ini banyak nih yang diubah-ubah nih. Wah, ini bukannya kampanye nih, ini lagi bicara soal profil. Itu masuk citra diri peserta pilkada itu, gitu. Kemudian ada bentuk-bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye, yang untuk menguntungkan dan merugikan peserta lain. Itu banyak sekali trik-trik yang dilakukan biasanya. Ya, ini menjadi perhatian kita. Kita sebagai media juga mencermati jangan sampai kondisi-kondisi itu terjadi gitu kan. Kadang-kadang orang saya nggak kampanye, cuma saya menghadiri pengajian gitu. Nanti pada akhirnya ini dilanggar atau enggak nih tergantung ketegasan dari Bawaslu gitu. Kayak kemarin kan Pak Prabowo kan turun terjun langsung kan kampanye gitu. Dengan untuk Jawa Tengah ya bahkan langsung mengendorse gitu, mengkampanyekan pilih ini Lutfi dan Gus Yassin. Terus dicek oleh Bawaslu, Bawaslu bilang nggak ada pelanggaran. Dicari-cari di mana kok nggak ada pelanggaran gitu. Itu hari Minggu. Karena hari Minggu gitu. Jadi ya bisa-bisanya Bawaslu dan KPU saja ini harus dicermati oleh kita. Ini sekarang masa tenang. Ini kan
Kamis Jumat Sabtu makin kencang. Jokowi makin kencang dia lakukan belusukan di Jakarta, ya kan, setelah Jawa Tengah kemarin dia sukses membawa pasangan Lutfi dan Gus Yassin sampai ke Madati Purwokerto. Nah, Jakarta ya begitu. Walaupun kita ketahui makin seru pertarungan antara Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Wibowo bersama Rano Karno. Itu kita lihat ya bagaimana pertarungan antara mantan presiden dan mantan calon presiden gitu. Karena karena peserta presiden sekarang sedang di luar negeri ya, dari Amerika Latin menuju ke Inggris gitu. Nah, jadi kita lihat bagaimana persaingan Pak Anies Baswedan dan Jokowi ya, karena Jokowi terjun langsung membela Ridwan Kamil gitu, yang dinilai oleh pihak dari PDIP sebagai kemanikan, sehingga terjun langsung ditangani oleh mantan presiden gitu. Jadi ini kita cermati 3 hari ini, besok dan Sabtu makin kencang ini persaingannya dan udah saling agak terbuka ya, agak keras gitu. Misalnya soal pernyataan Ridwan Kamil mengenai bahwa yang paling gencar menggusur, yang paling kejam menggusur adalah dari pihak Gubernur Ahok, yaitu gubernur dari PDIP gitu. Jadi itu udah saling terbuka lah perangnya gitu. Belum lagi misalnya ada program menjabat Gerindra kan ya, Pak? Kenapa? Ahok itu waktu menjabat sebagai Gubernur DKI kan masih Gerindra ya, Pak? Apa bukan? Ya, dia dicalonkan oleh Partai Gerindra gitu kan. Tapi setelah itu kan dia masuk ke Partai PDIP gitu. Jadi dan ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI, yang paling banyak menyerang adalah PDIP gitu. Dan ketika Anies mau menutup pabrik bir ya, itu juga ditolak oleh PDIP. Jadi itulah politik. Tidak ada kepentingan yang abadi, yang ada adalah tidak ada persahabatan yang abadi, ada kepentingan abadi gitu. Betapa Anies kecewanya dia tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur untuk ini, maka diganti oleh Pramono Anung gitu. Tapi setelah Pramono Anung datang ke rumahnya dan dia berjanji akan melanjutkan program Anies, nah sekarang udah resmi ada pernyataan dari pihak Anies bahwa dia mendukung Pramono Anung dan Rano gitu. Jadi dalam politik itu dia melihat mana yang lebih banyak mengkhawatirkan dan merugikan dari pihak Anies ini, sehingga dia bilang daripada pihak yang lebih banyak menyerang saya di dalam Kim Plus ini, baik bagi satu walaupun dia pernah mengecewakan, akhirnya dia pilih ke PDIP. Tapi jangan lupa Anies ini juga harus punya strategi untuk 2029, sehingga dia harus pandai-pandai memilah gitu. Apakah dia nanti juga ingin ke pemerintahan Prabowo, kan ini masih ada peluang gitu. Karena Pak Prabowo juga akan melihat bagaimana 6 bulan dari teman-teman yang menjabat sebagai menteri dan kepala badan di kabinet. Ya. Kemudian kemarin saya ketemu beberapa pejabat menteri dan kepala badan, ya sempat diskusi bagaimana mereka mempersiapkan pemerintahan mulai dari dilantik sampai saat ini. Ya, emang udah banyak yang kontroversial, banyak yang dievaluasi gitu, sehingga mereka gitu. Nah, kembali ke masa tenang, ya kita ingatkan juga kepada masyarakat ya, ini membantu juga membersihkan atribut-atribut ya. Karena ketika di depan jadi begitu depan keluar rumah kita udah banyak atribut, itu disambut kita oleh calon-calon gubernur dan kepala daerah gitu. Baik. Nah, tentunya ini kan kalau nanti di masa tenang, pasti ini tugasnya siapa sih untuk membersihkan APK? Apakah dari Bawaslu, Panwascam, ataupun dari si paslon itu sendiri? Ya, ini pemerintah daerah kan yang mempunyai wilayah, ya. Kalau di Jakarta nih Satpol PP itu biasa membersihkan hal-hal yang demikian gitu.
Karena ya tentu saja Bawaslu dan KPU bertanggung jawab untuk itu, gitu. Tapi ya kita sebagai masyarakat juga harus terlibat ya, mengingatkan dan membantu. Jadi ya kita jangan sampai ini ada perpecahan di publik gara-gara alat peragak kampanye ini masih bisa bertebaran di mana-mana. Jadi mengapa kita antisipasi jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar di masa tenang, makanya kita informasikan bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang tidak boleh. Nah, sebagai media kita selain mengingatkan kondisi ini juga mengingatkan kepada para calon ya untuk tidak terlibat dalam kampanye di masa tenang. Itu tadi kan banyak hal-hal yang sensitif dan banyak hal-hal yang kelihatannya oh ini bukan kampanye, ini hanya memberikan liputan profil mereka gitu kan. Oh ini bukan kampanye, ini meluncurkan buku biografinya. Ada peluang itu gitu. Jadi ya karena ada kemarin ada beberapa yang meluncurkan buku gitu kan. Ya, tapi nanti pembagiannya di masa tenang. Dia bilang ini bukan kampanye, Pak. Ini buku yang diluncurkan kemarin sekarang distribusi. Nah, itu banyak strategi yang dilakukan oleh para calon gubernur, calon kepala daerah lain, ada bupati dan wali kota juga demikian. Baik, Pak, biasanya kita kan juga sudah melakukan pilkada sebelumnya, tapi ini tak menjadi pembelajaran, justru hal tersebut kerap terjadi mereka di masa tenang ya terselubung begitu, Pak. Bagaimana untuk mengedukasinya juga, Pak? Itulah sebabnya hari ini kita membahas masalah itu, bahwa kita beberapa kali pesta demokrasi, pemilu, banyak sekali yang dilanggar aturan-aturan. Benar. Makanya kita sebagai media mengingatkan bahwa masa tenang yang tinggal 3 hari lagi ini harus kita cermati benar. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang seperti Ulfiana katakan tadi itu terulang. Nah, itulah fungsinya media sebagai kontrol sosial. Gitu. Kita mengedukasi publik, jangan sampai publik merasakan kesalahan, mengulangi kesalahan pada pesta-pesta yang sebelumnya gitu. Dan yang paling utama adalah menekan konflik ya, jangan sampai itu muncul lagi. Karena kan kita punya pengalaman ada permasalahan SARA ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Makanya dari menjelang 3 hari ini ya kita ingatkan benar gitu. Itu fungsi media kita saling mengingatkan di dalam kontrol sosial ini agar publik benar-benar paham dan masyarakat juga mengantisipasi saling mengingatkan dalam itu. Gitu. Jadi kita mengingatkan dalam kebaikan. Baik. Atau juga masyarakat bisa melaporkan jika masih temukan APK yang istilahnya terpampang di pohon, di mana gitu ya Pak ya? Ya jelas. Ya. Jadi emang masyarakat juga harus aktif ya, harus aktif. Kita ketahui bahwa memang seandainya KPU, Bawaslu dan Satpol PP belum optimal bekerja, ya kita bantu mereka. Gitu, sehingga ketenangan dalam bermasyarakat itu semakin optimal. Jangan sampai pesta demokrasi, senang-senang, bahagia, memilih calon pemimpin, tapi kita sendiri ribut antara satu dan yang lain. Dan potensi ini sangat besar ketika terjadi di masa tenang. Makanya maka tenang itu harus kita jalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sampai nanti kita pada tanggal 27 mencoblos calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, sehingga kita bisa memperoleh pemimpin yang terbaik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Baik. Pak, kalau banyak endorsement nanti bagaimana Pak jelang masa tenang? Juga nggak boleh ya? Ya, kita harus mengingatkan ya, Makanya media ini sangat strategis berperan. Kalau ketika ada TV yang mulai menyiarkan, mungkin tidak terang-terangan menyatakannya kan, gitu. Tapi dia membuat suatu kegiatan citra diri, ya citra diri itu macam-macam, ya. Dia udah nggak boleh ikut lagi diwawancarai, nggak boleh lagi ditampil sebagai sosok yang akan muncul, gitu. Jadi benar-benar harus tenang, gitu. Nah, ketika itu terjadi, ya kita mengingatkan. Kalau dia di surat kabar, dia kirimkan surat membaca. Kalau dia TV, kita langsung bisa sampaikan melalui saluran yang disiapkan. Radio bisa langsung telepon. Ingat loh, nggak boleh loh. Ini masa tenang loh. Gitu. Begitupun yang digital, karena udah sangat langsung reaktif, kita bisa sampaikan secara langsung. Jadi ya, memang ini adalah kita yang paling penting adalah membangun kesadaran dari masyarakat
untuk bisa menjadi wasit bagi penyelenggaraan pemilu ini. Jadi wasit yang sesungguhnya kita. Iya. Gitu. Karena apa? Kita berfungsi sebagai kontrol sosial. Kita berfungsi sebagai orang yang bisa memahami aturan dan bisa mengimplementasikan aturan dan menjadi contoh. Jadi dibalik ini. Karena kita sudah agak pesimis juga kepada penyelenggara, kepada pemerintah yang mungkin kita yakin adalah media. Makanya media harus berani menyatakan itu. Gitu. Jadi sampai kemarin bertemu dengan para pejabat di lingkungan pemerintahan Prabowo itu juga menyatakan, ya kita mengingatkan bahwa media itu adalah sesuatu yang sangat strategis dan utama. Walaupun mereka menyatakan iya, tapi media sekarang juga kan mestinya harus sehat dan mengalami kesulitan, tekanan independensi dari pemilik, yaitu kita akui. Makanya kita tetap tingkatkan profesionalisme para awak media, itu para wartawan, para pekerja redaksi. Itu yang terus kita sampaikan dan kita ingatkan. Yang berakhirnya mereka akan tetap berfungsi secara optimal, termasuk di masa tenang ini. Iya. Ya, Pak, lalu bagaimana dengan tugas dari KPU? Memang saat ini kan sedang dalam proses pendistribusian logistik untuk pilkada. Bagaimana, Pak? Ya, ini nampaknya ya kalau di daerah Jakarta, Jawa itu nggak banyak kesulitan. Yang kasihan di daerah-daerah terpencil ya. Kemudian saya pernah menangani ini ya di satu perusahaan media. Memang waktu itu punya peran strategis untuk bisa mencetak dan mendistribusikan, menyampaikan kepada KPU, kemudian KPU mendistribusikan. Persoalan-persoalan infrastruktur biasanya ada persoalan yang mengganggu distribusi ini. Apalagi di musim hujan ya. Di musim hujan kita lihat ini distribusi logistik pilkada ke pulau-pulau terjauh. Nah, ini bisa mengalami hambatan. Nah, sekarang kita udah lihat tuh, kalau di daerah kepulauan-kepulauan Maluku, mereka udah dimasukin ke dalam kapal-kapal, kemudian mereka akan sampai kepada daerah-daerah terpencil. Nanti daerah terpencil masih jauh lagi tuh. Ada yang ada yang tidak ada jalan, dia harus bawa motor, ada yang berjalan kaki. Nah, itu perjuangan dari para petugas-petugas di daerah itu yang harus kita hargai, kita hormati gitu. Karena kita melihat bahwa Jakarta kelihatannya baik-baik saja, kota-kota besar baik-baik saja, tapi di daerah kita lihat itu menjadi hambatan, apalagi di musim penghujan ini. Gitu. Baik-baik, dan semoga nanti bisa tepat waktunya sampai ya Pak ya. Kita harapkan demikian. Jadi pada tanggal 27 November mulai pukul 7 pagi kita udah siap-siap dan pukul 8 udah mencoblos. Nah nanti pada hari Selasa kita juga mesti hati-hati ya. Senin Selasa itu karena hari tenang, siarannya jangan sampai mengganggu independensi kita sebagai media. Gitu. Sudah kita ingatkan, oh ternyata kita ikut kampanye secara tidak sengaja, kita terselubung. Baik itu menyebut orangnya atau menyebut slogan-slogannya kan? Kan banyak itu. Misalnya slogannya menyampaikan yang tidak begitu, yang sedang populer gitu. Misalnya menyatakan Jakarta menyala, nah itu udah nggak boleh gitu. Jadi gitu nggak boleh ya Pak ya. Jadi memang sudah slogan, gambar-gambar, figur-figur, nah itu sudah harus kita hindari ya. Tapi kita ingatkan bahwa itu masa tenang dan marilah kita menyampaikannya secara terbuka, transparan dan independen ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam pelanggaran ketika masa tenang tersebut. Berarti di pekan depan hari Selasa kita bahasnya jangan tentang pilkada ya Pak ya, nggak boleh ya Pak? Iya, membahas masa tenang juga boleh, tapi jangan sampai terperosok terbawa oleh persoalan pelanggaran pertanda di masa tenang menjadi tidak tenang, gitu kan? Jadi kita ingat, tapi kita harus mengingatkan bahwa hari ini masa tenang. Nah, kita berbicara besok kita akan mencoblos, mencoblos yang terbaik untuk kepentingan kehidupan kita bernegara selanjutnya, gitu. Jangan sampai kita juga terjebak oleh kondisi masa tenang tersebut. Baik, terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dokter, demikian ulasan media bersama Bapak Lahyanto.